Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A dan B yang beranggotakan saya, Keisha Nandita, dengan rekan-rekan saya, Muhammad Ibni Zaki Abidin, Didan Maulina Altamimi, Mutiara Alia Zahra Lutfia, dan Widya Multiani akan mempresentasikan tentang infeksi pada ibu postpartum. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas dari definisi terlebih dahulu. Penyakit infeksi pada ibu merujuk pada kondisi di mana seorang ibu mengalami infeksi yang mempengaruhi kesehatannya. Infeksi dapat terjadi pada ibu hamil, ibu pasca persalinan, atau ibu yang sedang menyusui. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit infeksi pada ibu dapat berkisar dari infeksi ringan hingga infeksi yang serius dan mengancam nyawa. Beberapa contoh penyakit infeksi pada ibu meliputi ISK atau infeksi saluran kemih yang terjadi di saluran kemih seperti pada kandung kemih atau uretra. Lalu ada IMS, infeksi menular seksual yang ditularkan melalui kontak seksual. Lalu ada infeksi pernapasan atau seperti pilek, flu, bronkitis, atau pneumonia yang dapat mempengaruhi ibu hamil atau ibu pasca persalinan. Lalu ada infeksi kulit dan jaringan lunak seperti selutitis, impetigo, atau infeksi jamur pada lipatan kulit yang dapat mempengaruhi ibu hamil. Lalu yang terakhir ada infeksi operasi atau luka persalinan. Infeksi ini dapat terjadi setelah operasi sesar atau luka persalinan. Infeksi pada luka operasi ini dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati. Jadi, penting untuk mengobati penyakit infeksi pada ibu dengan tepat dan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Jika seorang ibu mengalami gejala atau infeksi yang memiliki kekhawatiran terkait kesehatannya, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya ada perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu postpartum. Yang pertama ada perubahan fisiologis pasca melahirkan. Menurut WHO, perubahan fisiologis pasca melahirkan mencakup involusi uterus atau kontraksi dan penyusutan rahim setelah melahirkan. Perubahan hormon seperti penurunan kadar hormon kehamilan kayak estrogen, progesteron, serta pengaturan hormon laktasi dan perubahan dalam sistem kardiovaskuler dan pernapasan. American College of Obstetrician and Gynecologists atau ACOG menyatakan bahwa perubahan fisiologis pasca melahirkan meliputi involusi uterus, peningkatan aliran darah ke organ reproduksi, perubahan hormonal termasuk penurunan kadar hormon kehamilan, dan peningkatan prolaktin untuk menyokong laktasi serta perubahan dalam sistem pernapasan dan kardiovaskular. Berikut adalah macam-macam perubahan yang terjadi saat infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama ada perubahan sistem reproduksi. Pada masa ini, ukuran rahim kurang lebih sama dengan ukuran rahim pada usia kehamilan 16 minggu, kira-kira sebesar buah jeruk bali atau jeruk asam dan beratnya kurang lebih 1000 gram. Dalam waktu 12 jam, tinggi fundus mencapai kurang lebih 1 cm di atas umbilikus. Dalam beberapa hari kemudian, perubahan involusi terjadi dengan cepat. Fundus turun sekitar 1 hingga 2 cm setiap 24 jam. Pada hari ke-6 masa nifas, fundus normal akan berada pada pertemuan antara umbilikus dan simfisis pubis. Rahim belum bisa dipalpasi pada hari ke-9 pasca persalinan, menurut Bennett V di tahun 2016. Yang kedua ada perubahan payudara. Selama 9 bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan mempersiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang diproduksi oleh plasenta tidak lagi ada untuk menghambatnya, kelenjar pituitari akan mengeluarkan prolaktin atau hormon laktogen. Sehingga hari ketiga setelah melahirkan, pengaruh prolaktin pada payudara mulai terasa. Pembuluh darah payudara membengkak karena darah sehingga menimbulkan rasa hangat, bengkak, dan nyeri. Sel asinus yang memproduksi ASI juga akan mulai berfungsi. Yang ketiga, ada perubahan tanda-tanda vital. 1 hari atau 24 jam pada masa nifas, suhu tubuh akan sedikit meningkat, sekitar 37,5 derajat sampai 38 derajat Celcius, akibat kerja keras saat melahirkan, kehilangan cairan, dan kelelahan.
Biasanya pada hari ketiga, suhu tubuh kembali naik akibat terbentuknya ASI dan payudara menjadi bengkak, berwarna merah karena banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun, menandakan kemungkinan menyebabkan infeksi atau keadaan tidak normal lainnya. Denyut nadi normal pada orang dewasa adalah 60-80 kali per menit. Yang keempat ada penurunan berat badan. Setelah melahirkan, ibu akan kehilangan 5-6 kg berat badannya yang berasal dari bayi, plasenta, dan air ketuban serta keluarnya darah saat persalinan. 2-3 kg laginya melalui urin sebagai upaya tubuh mengeluarkan timbunan cairan selama kehamilan. Rata-rata ibu kembali ke berat badan idealnya setelah 6 bulan. Meskipun sebagian besar memiliki kecenderungan, masih lebih berat dibandingkan rata-rata sebelumnya. Menurut WHO di tahun 2019. Yang kelima, ada perubahan sistem kardiovaskuler. 3 perubahan fisiologi sistem kardiovaskuler pasca melahirkan yang terjadi pada wanita, antara lain yang pertama hilangnya sirkulasi uteroplasenta sehingga mengurangi ukuran darah, lalu ada hilangnya fungsi endokrin plasenta sehingga menghilangkan rangsangan vasodilatasi, lalu terjadinya mobilisasi air ekstravaskuler yang disimpan dan selama kehamilan. Yang keenam, ada perubahan sistem peredaran darah, peningkatan besar-besaran pada aliran darah uterus yang penting untuk mempertahankan kehamilan, dimungkinkan oleh adanya hipertrofi dan remodeling signifikan yang terjadi pada seluruh pembuluh darah panggul. Setelah melahirkan, diameternya mengecil kira-kira sebesar sebelum hamil. Pada masa nifas, pembuluh darah yang membesar ditutupi oleh perubahan hialin. Diserap kembali secara perlahan, kemudian digantikan oleh pembuluh darah yang lebih kecil. Yang ketujuh, ada perubahan sistem hematologi. Selama minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma serta faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama masa nifas, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun, namun darah semakin mengental dengan meningkatnya kekentalan sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. Peningkatan leukositosis, di mana jumlah sel darah putih bisa mencapai 15.000 saat persalinan, akan tetap tinggi pada beberapa hari pertama masa nifas. Jumlah sel darah putih masih bisa meningkat lagi hingga 25.000 atau 30.000 jika tidak ada kondisi patologis jika wanita tersebut mengalami persalinan yang lama. Yang kedelapan, ada perubahan pada sistem respirasi. Perubahan fungsi paru yang paling cepat adalah yang dipengaruhi oleh perubahan isi perut dan kapasitas rongga dada. Volume paru-paru berubah pada masa nifas dan berangsur-angsur kembali ke keadaan tidak hamil. Kapasitas total paru-paru meningkat setelah melahirkan karena penurunan tekanan intra-abdomen pada diafragma. Yang kesembilan, ada perubahan sistem integumentum. Kalau asma yang muncul saat kehamilan biasanya menghilang saat kehamilan berakhir. Hiperpigmentasi pada areola dan linea nigra tidak hilang sepenuhnya setelah bayi lahir. Pada beberapa wanita, hiperpigmentasi di area tersebut akan menetap. Kulit yang meregang pada payudara, perut, paha, dan panggul mungkin memudar, namun tidak hilang seluruhnya. Yang terakhir ada perubahan sistem keseimbangan cairan dan elektrolit. Rata-rata penurunan berat badan ibu sebesar 10-13 pound terjadi intrapartum dan segera setelah melahirkan akibat hilangnya cairan ketuban dan darah serta lahirnya bayi dan plasenta. Rata-rata pasien dapat kehilangan 4-4 kg selama nifas dan selama 6 bulan berikutnya sebagai akibat dari ekskresi cairan dan elektrolit yang terakumulasi selama kehamilan. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada sistem imun pada ibu postpartum. Pada ibu postpartum, sistem imun mengalami perubahan yang signifikan untuk mempertahankan kesehatan dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang pertama ada perubahan hormonal. Jadi setelah melahirkan terjadi penurunan tajam dalam kadar hormon estrogen dan progesteron. Hal ini dapat mempengaruhi sistem imun dengan mengurangi respon imun yang berlebihan terhadap antigen asing. Lalu ada perubahan sel darah putih. Sel darah putih termasuk leukosit dan limfosit berperan penting dalam respon imun. Pada ibu postpartum terjadi peningkatan jumlah leukosit dalam darah, terutama neutrofil yang berfungsi dalam melawan infeksi bakteri. Selain itu, jumlah limfosit T dan B juga meningkat yang berperan dalam pengenalan dan penghancuran patogen. Yang ketiga, ada faktor imunologis dalam ASI. Air susu ibu atau ASI mengandung berbagai komponen imunologis yang membantu melindungi bayi dari infeksi. ASI mengandung antibodi seperti imunoglobulin yang membantu melawan infeksi di saluran pencernaan bayi.
Yang keempat, ada perubahan mikrobiota. Mikrobiota normal dalam tubuh ibu juga berperan dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Selama kehamilan dan persalinan, terjadi perubahan dalam komposisi mikrobiota, terutama di saluran pencernaan dan saluran reproduksi. Lalu ada stres fisik dan emosional. Proses persalinan dan perawatan pasca persalinan dapat menyebabkan stres fisik dan emosional pada ibu. Boleh dilanjut? Lalu ada risiko infeksi pada postpartum. Setelah melahirkan, ibu postpartum memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi dibandingkan dengan wanita pada umumnya. Ada beberapa faktor risiko infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama ada perubahan fisiologis. Proses persalinan menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh ibu, termasuk luka perineum. Lalu ada intervensi medis. Beberapa intervensi medis selama persalinan seperti kateterisasi urin, pemasangan infus, atau tindakan operasi sesar dapat meningkatkan risiko infeksi. Lalu ada penurunan kekebalan. Setelah melahirkan, sistem kekebalan tubuh ibu mengalami penurunan sementara. Lalu ada peningkatan risiko penyakit menular seksual. Beberapa penyakit menular seksual seperti infeksi klamidia atau gonorea dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar ibu juga dapat mempengaruhi risiko infeksi. Misalnya, jika ibu ditinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk, risiko infeksi dapat meningkat dengan tinggi. Yang terakhir, ada kondisi medis yang mendasari. Beberapa kondisi medis yang sudah ada sebelum kehamilan atau yang berkembang sama kehamilan seperti diabetes, obesitas, atau penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko infeksi pada ibu postpartum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Ya, selanjutnya tentang jenis-jenis infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama, infeksi luka operasi sesar. Untuk tanda dan gejalanya, ada kemerahan bengkak atau nyeri pada luka operasi, kemudian peningkatan suhu tubuh, keluarnya cairan bernanah dari luka, bau tidak sedap pada luka, demam, dan adanya kelelahan atau kelemahan yang berkepanjang. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala infeksi saluran kemih, yaitu sering buang air kecil dan urgensi untuk buang air kecil, adanya nyeri atau sensasi terbakar, urin berwarna keruh atau berbau tidak sedap, adanya nyeri atau ketidaknyamanan, dan adanya demam atau menggigil. Kemudian untuk infeksi payudara atau mastitis, tanda dan gejalanya yaitu adanya nyeri, kemerahan atau bengkak, kemudian demam atau menggigil, kemudian nyeri tubuh, kemudian adanya payudara terasa hangat saat disentuh, dan pembengkakan kelenjar getah bening di dekat ketiak. Dan yang terakhir ada infeksi rahim atau endometritis. Untuk tanda dan gejalanya adanya demam dan menggigil, nyeri kram perut yang parah, kemudian adanya pendarahan yang berlebihan atau bau tidak sedap dari rahim, kemudian adanya kelelahan yang berkepanjang, dan adanya nyeri saat buang air kecil atau buang air besar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada ibu postpartum. Misalnya yaitu adanya pembedahan seperti operasi sesar. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, juga dapat mempengaruhi resiko infeksi pada ibu postpartum. Misalnya yaitu lingkungan yang kotor atau tidak higienis dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan. Dapat memainkan peran dalam resiko infeksi pada ibu postpartum, yaitu adanya tidak menjaga kebersihan dan kesterilan peralatan medis. Yang keempat yaitu ada faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi resiko infeksi pada ibu postpartum, yaitu misalnya akses terhadap perawatan prenatal, keterlambatan atau kurangnya akses terhadap perawatan prenatal yang memadai dapat meningkatkan resiko infeksi pada ibu postpartum. Selanjutnya yaitu ada diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan payudara. Pemeriksaan ini meliputi infeksi, palpasi, dan evaluasi puting susu untuk mendeteksi adanya perubahan. Yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium.
Pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama ada hitung darah lengkap HDL. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam darah ibu. Yang ketiga ada pemeriksaan radiologi, yaitu yang pertama ada foto ronsen dada. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi paru-paru dan memastikan tidak adanya kelainan seperti pneumonia. Itu contoh-contoh yang dapat saya berikan. Selanjutnya boleh. Oke, selanjutnya yaitu penata laksanaan infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama yaitu ada terapi antibiotik, di mana terapi antibiotik ini terbagi menjadi dua, yakni pemberian antibiotik intravena, yaitu diberikan untuk mengobati infeksi sistemik pada ibu postpartum. Pemilihan antibiotik yang tepat harus didasarkan pada hasil kultur dan sensitivitasnya. Lalu yang kedua ada pemberian antibiotik oral. Antibiotik oral dapat digunakan untuk mengobati infeksi ringan atau sebagai terapi lanjutan setelah pemberian antibiotik intravena. Selanjutnya yang kedua ada perawatan luka. Yang pertama yaitu ada perawatan luka operasi. Nah, perawatan luka operasi ini meliputi membersihkan luka, mengganti perban secara teratur, dan memantau tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, atau keluarnya nanah. Lalu yang kedua ada drainase abses. Nah, jika terjadi pembentukan abses, diperlukan tindakan drainase untuk mengeluarkan nanah dan mengurangi infeksi. Lalu yang ketiga yaitu ada perawatan payudara. Yang pertama itu ada perawatan puting susu. Jika terjadi infeksi pada payudara, perawatan meliputi membersihkan puting susu, mengompres dengan air hangat, dan memberikan antibiotik topikal jika diperlukan. Lalu yang kedua yaitu menjaga kebersihan payudara. Penting untuk menjaga kebersihan payudara dengan mencuci tangan sebelum menyusui, mengganti beras secara teratur, dan menyimpan ASI dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu tindakan medis lainnya. Yang pertama ada pembagian analgesik. Analgesik dapat diberikan untuk mengurangi nyeri yang disebabkan oleh infeksi postpartum. Yang kedua, intervensi bedah. Nah, ini jika terjadi komplikasi serius seperti infeksi intraabdominal atau peritonitis, mungkin diperlukan tindakan bedah untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya. Boleh di next dulu. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan infeksi pada ibu postpartum. Yang pertama adanya pemberian vaksin yang terbagi menjadi dua. Ada vaksinasi tetanus dan influenza. Untuk vaksinasi tetanus diberikan bagi ibu yang belum menerima vaksinasi tetanus untuk mencegah infeksi. Kemudian influenza itu digunakan agar membantu mencegah infeksi flu pada ibu postpartum. Kemudian yang kedua ada perawatan kebersihan dan sanitasi. Ada dua. Yang pertama itu cuci tangan yang baik. Ibu yang postpartum dan orang-orang di sekitarnya itu harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum menyentuh bayi atau melakukan perawatan pada diri sendiri. Yang kedua, kebersihan perineum. Ibu yang postpartum harus menjaga kebersihan perineum dengan membersihkannya secara lembut dan mengganti pembalut sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga ada edukasi dan konseling ibu postpartum yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, edukasi mengenai tanda dan gejala infeksi. Perlu diberikan informasi tentang tanda dan gejala infeksi seperti demam, nyeri yang memburuk, atau keluarnya cairan berbau dari perineum. Dan yang kedua, konseling tentang perawatan luka dan payudara. Ibu yang postpartum ini perlu diberikan konseling mengenai perawatan luka operasi atau perawatan payudara, termasuk tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai. Boleh di next.
Selanjutnya mengenai komplikasi yang dapat terjadi, terbagi menjadi 3. Yang pertama endometritis, infeksi pada lapisan dalam rahim dapat menyebabkan endometritis yang dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius seperti rongga perut, infeksi rongga perut atau sepsis. Kemudian yang kedua, abses rongga perineum, yakni infeksi pada area perineum dapat menyebabkan pembentukan abses yang memerlukan drainase dan perawatan yang tepat. Kemudian yang ketiga, adanya infeksi payudara atau mastitis, yakni infeksi pada payudara dapat terjadi akibat kerusakan puting, menyusui yang tidak benar atau infeksi bakteri. Jika tidak diobati dengan baik, dapat berkembang menjadi abses payudara. Boleh di next? Kemudian untuk faktor yang mengaruhi prognosis, yang pertama yaitu penanganan dan pengobatan yang tepat. Dapat dipengaruhi oleh penanganan yang cepat dan tepat, termasuk pemberian antibiotik yang sesuai dan perawatan luka yang adekuat. Kemudian yang kedua, keadaan kesehatan ibu. Faktornya seperti kekebalan ibu, adanya penyakit kronis dan keadaan kesehatan yang buruk sebelumnya dapat mengaruhi prognosis infeksi pada ibu postpartum. Kemudian yang ketiga, kebersihan dan sanitasi, kepatuhan ibu terhadap praktik kebersihan dan sanitasi yang baik, seperti mencuci tangan secara teratur, dapat mempengaruhi prognosis infeksi postpartum. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada asuhan keperawatan. Sebelumnya izin memaparkan sedikit tentang konsep asuhan keperawatan itu sendiri. Konsep asuhan keperawatan ini sebenarnya pada umumnya sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian bagaimana cara pengkajian, kemudian cara analisa data, kemudian diagnosis keperawatannya, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Mungkin singkatnya udah teman-teman ketahui juga, teman-teman juga bisa melihat konsep asuhan keperawatan ini di makalah kita. Langsung kita lanjut ke asuhan keperawatan yang sudah kita buat. Oke, kasus yang kita ambil yaitu Nyonya Y berusia 33 tahun dengan keluhan keputihan sejak 2 bulan yang lalu. Pasien merasa nyeri pada bagian sistem reproduksi bawah, merah, tidak nyaman karena gatal-gatal, mengeluh sulit tidur, tidak nafsu makan, pasien kadang merasa mual dan muntah, pasien tampak gelisah, dan ketika dilakukan pengecekan lebih lanjut, ada kemerahan pada bagian vagina pasien. Riwayat kesehatan pasien tidak mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, stroke, jantung koroner, dan lainnya. Pasien mengatakan sudah mengalami penurunan berat badan selama seminggu yang lalu. Sampai pemeriksaan di rumah sampai pemeriksaan di rumah sakit. Kemudian keadaan umumnya kesadaran pasien kompos mentis, tekanan darah 125/80 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, white blood cell-nya 13.000 sel per mikroliter, HB hemoglobinnya 16 gram per DL, pengkajian nyerinya pasien katanya 6. Boleh dilanjut diagnosisnya vaginitis. Boleh kita lanjut ke asuhan keperawatannya aja. Oke, tadi kan ini kalian bisa sendiri baca, kita langsung ke analisis datanya aja. Boleh. Buat yang pengkajian bisa kalian cek sendiri itu sama dengan kasusnya. Oke, data yang kita dapatkan, data pertama yaitu data subjektif dari pasien mengeluh nyeri. Kemudian data objektifnya pasien tampak gelisah, kemudian sulit tidur, frekuensi nadi pun meningkat. Etiologi yang kami dapatkan yaitu vaginitis,
Kemudian radang supuratif menyebabkan erupsi dermal pada mukosa vagina, menyebabkan pruritas pada vagina, bagian vagina, kemudian pasien merasa gatal, timbul rasa gatal pada bagian vagina, kemudian ada respon inflamasi, kemudian ada pelepasan dari mediator nyeri itu sendiri dan yang menyebabkan nyeri akut. Masalahnya atau diagnosisnya yaitu D007 nyeri akut. Boleh di next. Oke, selanjutnya data yang kita dapatkan yaitu pasien dengan data subjektif mengeluh tidak nyaman, kemudian mengeluh sulit tidur juga, kemudian merasa gatal, dan mengeluh mual. Data objektifnya yaitu gelisah. Etiologi yang kami dapatkan yaitu vaginitis, vagioniosis bakterial, atau penyebabnya itu penyebab bakterinya itu yang menyebabkan peradangan supuratif, kemudian erupsi dermal tadi pada mukosa vagina menyebabkan pruritus dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Dengan diagnosis atau masalah yang kita dapatkan yaitu D0074 gangguan rasa nyaman. Selanjutnya ada data objektif yang kita dapatkan yaitu kerusakan jaringan dan lapisan kulit dikarenakan pasien eh, gatal-gatal dan menggaruk area yang gatal-gatal tersebut. Kemudian ada nyeri yang dialami pasien. Selanjutnya ada kemerahan. Etiologi yang kami dapatkan yaitu vaginitis, yang tadi disebutkan juga bakteri vagioniosis, kemudian menyebabkan rasa radang supuratif, kemudian adanya erupsi dermal pada mukosa vagina menyebabkan pruritus, pasien menggaruk bagian vagina yang gatal, kemudian ada gangguan integritas kulit. Masalah yang kita ambil D0129 gangguan integritas kulit. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada data subjektif yang kami dapatkan, yaitu pasien mengatakan telah mengalami penurunan berat badan terus-menerus selama 1 minggu terakhir. Kemudian nafsu makan pasien pun menurun ketika rasa ini muncul. Ini kita penyebabnya masih sama ya, vaginiosis bakterial atau penyebab vaginitis itu sendiri. Kemudian mukosa vagina mengalami perubahan, kemudian timbul rasa stres, kemudian kerja sistem saraf pusat meningkat, kerja sel parietal meningkat, mual, anoreksia, dan menyebabkan defisit nutrisi dengan diagnosis D0019 defisit nutrisi. Boleh di next. Oke, data selanjutnya yaitu pasien mengatakan mudah mual dan muntah. Dan etiologi yang kami dapatkan tetap sama, vaginitis karena bakterial vaginiosis menyebabkan mukosa vagina mengalami perubahan, menyebabkan mual dan muntah, menjadi resiko kesetimbangan elektrolit dengan nomor diagnosis D0037. Boleh di next. Dan data terakhir yaitu data objektif yang kami dapatkan adalah penurunan hemoglobin, kemudian ada kerusakan integritas kulit, dan peningkatan paparan infeksi. Ya, tetap sama vaginitis oleh bakterial vaginiosis, kemudian transisi hematogen menjadi resiko infeksi. Diagnosa keperawatannya yang pertama ada D007 nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis ditandai dengan pengeluh nyeri. Kemudian ada D0074 gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan gejala penyakit. Dan kemudian ada D0129 gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan lapisan dan kulit. Selanjutnya ada D0019 defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan penurunan berat badan pasien. Kemudian ada D0037 risiko kesetimbangan elektrolit ditandai dengan muntah-muntah. Kemudian ada D0142 risiko infeksi ditandai dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan. Kemudian kita lanjut ke intervensinya. Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Kita lanjut langsung ke SLKI-nya. SLKI-nya yang kita ambil yaitu
L08066 tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dengan kriteria hasil menurun. Boleh dikeluarin dong. Oke, kriteria menurun ketika keluhan nyerinya pasien menurun menjadi 4, gelisah pasien menurun menjadi 4, kesulitan tidur pasien menurun menjadi 4, kemudian anoreksia pasien menurun menjadi 3, muntah-muntahnya sudah menurun total menjadi 5, dan terakhir ada mualnya turun menjadi 5. Boleh ke psikinya. Oke, psiki atau intervensi yang kita ambil yaitu manajemen nyeri. Manajemen nyeri yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi skala nyeri. Yang kedua ada identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Boleh di next ke bawah. Kemudian ada terapeutiknya, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Boleh di next ke bawahin lagi. Kemudian ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misal suhu, pencahayaan, dan lain-lain. Kemudian ada fasilitasi pasien untuk istirahat dan tidur. Kemudian mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian edukasi. Boleh ke bawahin. Jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non farmakologis, kemudian bisa kolaborasi jika teknik non farmakologis ini dirasa tidak efektif untuk mengatasi nyeri itu sendiri dengan pemberian analgetik. Lanjut, ada gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman ini dengan luaran 08064 status kenyamanan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil keluhan tidak nyaman menurun menjadi 4. Kemudian gelisah juga tadi disebutkan di awal menurun menjadi 4. Kemudian keluhan sulit tidur menurun menjadi 4. Gatal menurun menjadi 4. Mohon maaf, itu mual harusnya menjadi 5 karena tadi sudah dijelaskan di bawah. Mual harusnya menjadi 5. Kemudian ada intervensi yang kita ambil, yaitu terapi relaksasi. Observasi yang kita dapatkan, identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan oleh pasien itu sendiri. Kemudian identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya. Terus selanjutnya ada periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Selanjutnya ada terapeutik. Terapeutik ini yaitu ada gunakan pakaian yang longgar untuk menunjang kenyamanan. Kemudian gunakan adalah suara lembut dengan irama lambat dan berirama. Kemudian ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman. Selanjutnya ada edukasi, yaitu anjurkan mengambil posisi nyaman. Kemudian anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Dan terakhir ada anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih. Boleh di next. Lanjut kita ke gangguan integritas kulit. Yaitu L14125 dengan luaran yaitu integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun menjadi 3, kemudian kerusakan lapisan kulit membaik menjadi 3, nyeri sendiri menjadi 4, kemudian ada kemerahan jadi 3. Intervensi yang kita pilih yaitu I14564, yaitu perawatan luka. Tindakannya yaitu observasi. Yang pertama ada monitor karakteristik luka, yang kedua monitor tanda-tanda infeksi. Selanjutnya ada terapeutik. Terapeutik yaitu bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Selanjutnya berikan salep yang sesuai di kulit atau lesi jika perlu. Kemudian ada edukasi yang diberikan, jelaskan tanda dan gejala infeksi, kemudian anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, berikan suplemen vitamin dan mineral yang baik buat memperbaiki status kulit gitu.
Selanjutnya ada kolaborasi prosedur debridement. Kemudian ada selanjutnya ada yang di defisit nutrisi, yaitu luaran yang kita ambil, status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil menurun menjadi perasaan cepat kenyang menurun menjadi 4, kemudian membaiknya itu berat badan membaik menjadi 3, frekuensi makan membaik menjadi 4, kemudian nafsu makan membaik menjadi 4. Intervensi yang kita lakukan, yang kita ambil yaitu manajemen nutrisi. Yang pertama ada tindakan observasi, yaitu identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Kedua, identifikasi makanan yang disukai. Yang ketiga ada monitor berat badan. Selanjutnya ada terapeutik. Terapeutik yang kita lakukan yaitu lakukan oral hygiene sebelum makan dan sebelum makan jika perlu. Kemudian sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang ketiga, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Kedua, ada edukasi. Yang ketiga ada edukasi, yaitu anjurkan posisi duduk untuk memberikan rasa nyaman gitu. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi ini memberikan medikasi sebelum makan. Yang kedua ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang bagus untuk kesehatan pasien. Selanjutnya ada risiko kesetimbangan elektrolit. Yang kita ambil, luaran yang kita ambil yaitu kontrol mual muntah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil meningkat, kemampuan mengendalikan atau pemicu muntah menjadi 4, kemudian meningkatnya kemampuan untuk melakukan tindakan untuk mengontrol mual muntah. Yang ketiga ada menghindari faktor penyebab atau pemicu mual muntah itu sendiri. Yang kita intervensi yang kita dapatkan yaitu pertama observasi identifikasi karakteristik muntah, kemudian periksa volume muntah, kemudian identifikasi faktor penyebab muntah. Kemudian ada terapeutiknya yaitu kontrol faktor lingkungan penyebab muntah itu sendiri, kemudian ada kurangi atau hilangkan keadaan penyebab muntah. Yang ketiga, berikan kenyamanan selama muntah dengan kompres atau yang lainnya. Yang terakhir ada anjurkan memperbanyak istirahat dan anjurkan penggunaan teknik non farmakologis untuk mengelola muntah. Oke, yang terakhir, diagnosis yang terakhir yaitu risiko infeksi. Luaran yang kita ambil yaitu tingkat infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, kriteria hasil meningkat ketika kebersihan tangan pun meningkat menjadi 5, kebersihan badan meningkat menjadi 5, nafsu makan meningkat menjadi 4, menurun ketika kemerahan atau tanda kemerahan di bagian vagina itu menjadi 4, nyeri pada pasien itu berkurang menjadi 4, cairan berbau menghilang atau menurun menjadi 4. Kemudian yang membaik yaitu kadar sel darah putih membaik menjadi 4. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan yang kita ambil yaitu atau intervensi yang kita ambil yaitu I14539 pencegahan infeksi. Tindakannya yang pertama observasi monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian ada terapeutiknya yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Kemudian pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Yang ketiga ada batasi jumlah pengunjung. Kemudian edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Mungkin itu buat yang intervensi implementasinya bisa kalian lihat sendiri di tabel di sini. Boleh kita lanjut ke evaluasi aja. Bisa kalian lihat sendiri buat implementasinya dilakukan kapan dan siapa yang melakukan. Oke, evaluasi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 6 pagi, pasien dengan nomor diagnosis D0077 nyeri akut. Evaluasi yang kami dapatkan, pasien mengatakan masih merasakan nyeri pada bagian vagina. Skala nyeri pasien sesuai pemeriksaan
sesuai pemeriksaan yaitu masih 2. Kemudian masalah belum menurut A itu masalah belum teratasi, P itu intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada Sabtu 11 November 2023 pukul 13:30 dengan nomor DX atau DS-nya itu nyeri akut juga. Pasien mengatakan nyeri sudah mulai mereda, tapi objektifnya skala nyeri membaik menjadi 4, tetapi pasien masih tampak gelisah. Kemudian masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada hari yang sama, Sabtu 11 November 2023 pukul 9 lebih 9 WIB, diagnosis D0074 gangguan rasa nyaman. Subjektifnya pasien sudah merasa nyaman ketika telah dilakukan perawatan yang sudah dilakukan atau diimplementasikan pada bagian awal. Kemudian objektifnya pasien sudah merasa nyaman dan bisa melakukan aktivitas biasa. Kemudian ada A-nya masalah teratasi pada bagian ini, kemudian intervensi dihentikan. Selanjutnya pada Sabtu 11 November 2023 pukul 21.00 dengan diagnosis D0129 gangguan integritas kulit, pasien sudah merasa nyeri, pasien merasa nyeri akibat gesekan saat gatal. Itu membaik. Kemudian jaringan pada vagina juga sudah mulai membaik. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Selanjutnya pada Sabtu 11 November 2023 pukul 21.00 defisit nutrisi. Defisit nutrisi ini pasien mengatakan sudah mulai nafsu makan. Pasien terlihat lahap saat makan, kemudian masalah teratasi, intervensi dihentikan. Terakhir, pada hari Minggu, keesokan harinya, Minggu 12 November 2023, pukul 14.00, diagnosis D0037 ketidakseimbangan elektrolit. Pasien mengatakan sudah bisa mengontrol muntah. Objektifnya pasien sudah terlihat nyaman, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Pada Minggu 12 November 2023 pukul 14.00 WIB, D0142 risiko infeksi. Pasien mengatakan sudah bisa menjaga kebersihan. Kemudian pasien juga sudah bisa membiasakan mencuci tangan sebelum melakukan apapun. Kemudian masalah teratasi, intervensi dihentikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan terkait asuhan keperawatan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya menjelaskan tentang analisis jurnal. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke kajian jurnal. Di kajian jurnal kita mendapatkan beberapa jurnal, salah satunya dengan judul Vaginosis bacterialis dengan koinfeksi Candidiasis vulvovaginalis dengan metode analisis jurnal menggunakan PICOT. P yang pertama itu populasi wanita dengan vaginosis bacterialis atau VB dan koinfeksi Candidiasis vulvovaginalis atau KKV. Jurnal ini memberikan informasi tentang kasus seorang wanita berusia 40 tahun yang mengalami gejala VB dan KKV. Lalu I-nya intervensi. Terapi yang digunakan dalam penelitian adalah metronidazol 500 mg tablet sebanyak 2 kali sehari selama 7 hari dan fluconazole 150 mg dosis tunggal. Terapi ini bertujuan untuk mengatasi VB dan KKV pada pasien. Lalu yang berikutnya C atau comparison. Tidak ada kelompok perbandingan yang secara khusus dijelaskan dalam jurnal ini. Lalu ke O atau outcome. Hasil yang diukur dalam penelitian ini adalah perbaikan klinis dan laboratorium pada hari ke-7 setelah pemberian terapi, serta kesembuhan pasien pada hari ke-14 setelah pemberian terapi. Lalu selanjutnya ke T atau time. Tidak ada informasi tentang waktu yang spesifik dalam jurnal ini. Baik, selanjutnya ke video.
Sebelum ke video, ada ini dulu kesimpulan. Jadi kesimpulannya faktor risiko infeksi pada ibu postpartum meliputi faktor biologis, lingkungan, pelayanan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi kelompok ibu yang berisiko tinggi terkena infeksi. Infeksi pada ibu postpartum dapat memiliki dampak yang serius, termasuk meningkatkan angka kematian ibu, memperpanjang masa tinggal di rumah sakit, dan mempengaruhi kualitas perawatan bayi yang baru lahir. Pencegahan infeksi pada ibu postpartum melibatkan upaya seperti mencuci tangan yang baik, sterilisasi peralatan medis, penggunaan antibiotik, profilaksis yang tepat, dan promosi kebersihan lingkungan. Boleh sarannya bisa dibaca aja. Lalu selanjutnya kita menonton video. Pros mungkin pernah mendengar ya, apa itu penyakit vaginitis? Kira-kira berbahaya nggak sih dok? Simak terus ya videonya sampai akhir. Vaginitis adalah penyakit peradangan pada vagina yang akan menyebabkan sensasi gatal dan keputihan yang berbau tidak sedap pada vagina. Untuk penyebab dari vaginitis ini kebanyakan disebabkan karena infeksi bakteri seperti bakterial vaginosis, kemudian Trichomonas vaginalis atau herpes genitalis. Meskipun penyebab lainnya juga bisa menyertai seperti misalnya infeksi cacing, infeksi jamur, atau karena reaksi alergi ataupun iritasi pada vagina. Selain itu, pada beberapa orang juga biasanya disebabkan karena adanya penipisan dinding vagina akibat adanya penurunan dari hormon estrogen, seperti misalnya pada pros yang setelah menopause atau setelah operasi dari pengangkatan rahim. Untuk faktor resiko dari vaginitis sendiri biasanya diakibatkan paling sering karena bergonta-ganti pasangan seksual, kemudian bisa karena pengaruh dari penggunaan KB spiral atau pengaruh dari penggunaan obat-obatan seperti antibiotik atau kortikosteroid. Pada beberapa orang yang mengalami vaginitis juga biasanya memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu sering melakukan vaginal douching atau membersihkan bagian dalam vagina dengan menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Jadi ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya untuk menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Kemudian biasanya pada pros yang mengalami vaginitis memunculkan gejala seperti nyeri pada saat berhubungan seksual atau nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian muncul flek ataupun perdarahan dari dinding vagina. Kemudian paling sering nih biasanya muncul keputihan. Keputihannya ini warna putih atau kuning kehijauan yang baunya tidak sedap. Pada beberapa orang sering mencium ini baunya seperti ikan yang amis, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri biasanya dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab terlebih dahulu seputar keluhannya seperti apa. Kemudian sudah melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang seperti untuk mengecek pH atau asam basa di vagina, kemudian mengecek atau menganalisis sampel cairan vagina di laboratorium untuk mengetahui penyebabnya seperti apa. Kemudian untuk mendiagnosis vaginitis ini biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan bagian dalam vagina untuk mengecek apakah terdapat tanda-tanda kemerahan atau peradangan pada dinding vagina. Nah, kapan sih sebenarnya harus ke dokter? Pros harus ke dokter kalau misalnya ada gejala-gejala yang menyertai vaginitis disertai dengan gejala seperti demam, menggigil, ataupun nyeri pada panggul. Terlebih kalau misalnya pros memiliki riwayat sering bergonta-ganti pasangan seksual sebelumnya. Untuk pengobatan dari vaginitis sendiri ini berbeda-beda ya pros, tergantung dari penyebabnya sendiri karena apa. Kalau misalnya karena infeksi bakteri, tentu pengobatannya adalah dengan pemberian antibakteri atau antibiotik. Kemudian kalau misalnya penyebabnya karena infeksi jamur, bisa diberikan obat-obatan anti jamur. Yang terakhir biasanya dokter akan memberikan terapi pengganti hormon kalau vaginitisnya ini diakibatkan karena pengaruh dari penurunan kadar hormon estrogen. Kemudian untuk komplikasi dari vaginitis ini seperti apa sih dok? Apakah berbahaya atau tidak kalau misalnya tidak segera ditangani? Jadi vaginitis ini bisa cukup berbahaya ya pros, karena penyakit vaginitis ini bisa menyebabkan ke arah penyakit menular seksual lainnya,
Salah satunya adalah penyakit HIV. Terlebih kalau misalnya ternyata Pulse sedang hamil, kemudian mengalami kondisi vaginitis ini harus segera diperiksakan lebih lanjut kepada dokter karena bisa menyebabkan resiko bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Untuk pencegahannya seperti apa sih dok supaya tidak mengalami kondisi penyakit vaginitis ini? Tentunya Pulse, apalagi yang masih di usia reproduksi harus melakukan hubungan seks yang aman ya, misalnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual atau misalnya bisa dengan menggunakan pengaman seperti kondom. Kemudian pilihlah celana dalam yang tidak terlalu ketat dan disarankan yang bahan dasarnya katun. Kemudian kalau misalnya Pulse menyeka bagian vagina ini harus sampai benar-benar kering supaya tidak lembab dan tidak menimbulkan munculnya infeksi ataupun kondisi vaginitis pada area vagina. Yang lainnya biasanya Pulse juga harus untuk tidak membersihkan bagian vagina ini dengan menggunakan sabun pembersih kewanitaan, dan disarankan untuk membersihkan vaginanya ini arahnya juga dari arah depan ke belakang, bukan dari arah belakang ke arah depan ya Pulse. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya Pulse. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikupa. Oke, berakhir sudah presentasi yang kami lakukan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah maternitas dan kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.